Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini ya. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan. Kami berterima kasih pada sore hari ini Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin kami dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Sampai sore hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau lah kekuatan dalam hidup kami. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani hidup kami sampai hari ini. Kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Pada sore hari ini yang kita berada Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau lah satu-satunya Allah kami. Berikan kami semangat Tuhan. Sukacita di dalam-Mu Tuhan. Boleh kami ada sampai hari ini. Ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu berikan kami apa yang kami perlukan, Engkau yang sediakan Tuhan. Biarlah hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat hari-hari yang kami jalani nanti Tuhan.
karena Engkau selalu setia di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hari ini akan menyenangkan hati-Mu Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau patut disembah dan puji dan muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan dan akhirnya jadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Allah bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang pimpin kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini ya. Puji Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini ya.
dekat Allah, Allah saja kita tenang ya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal, Dia jamin firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Allah. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia
menyertai kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mengampuni kami ya Bapa. Engkau Allah yang kami sembah. Kami tetap menghormati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kesediaan Ibu Susi bawa doa untuk firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Sungguh luar Tuhan biasa. baik bagi kehidupan kami. Amin. Tidak ada Terima kata-kata yang kami bisa ungkapkan untuk Haleluya. menggambarkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, Amin. inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau berkenan di dalam puji-pujian Amin. kami ya Tuhan Terima Yesus. kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Haleluya. Apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, Benar, semua baik bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong terus kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam setiap Amin. langkah Terima hidup kasih. kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan, Amin. firman-Mu penuntun dalam setiap langkah kami, firman-Mu Haleluya. kekuatan dalam kehidupan Haleluya. kami. Ajar kami untuk terus pandang Haleluya. kepada Engkau. Terima Dunia kasih. boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi Tuhan tetapkan hati kami, tetapkan Puji Tuhan. kehidupan kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Engkau Terima saja. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati Amin. saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Terima Baik Kak kasih. Victoria, baik Tante Ellen, Tuhan berikan Terima kasih. kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan mau pakai kehidupan mereka sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu, untuk Haleluya. tetap setia dalam mengiring akan Engkau, dalam melayani akan Terima Engkau kasih. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Saat ini biarlah firman-Mu itu dibentangkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Dengan hati Haleluya. yang lapar dan haus akan Engkau, kami mau terima setiap firman Tuhan itu dan ajarkan kami dengan setia untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mendapatkan kesempatan lagi ada di dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sudah menolong dan menyertai kita. Puji Tuhan. Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Saya rindu kita akan membaca dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Cukup panjang, tetapi saya akan bacakan dengan cepat. Demikian bunyinya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan
yaitu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan. Beberapa ayat yang sudah kita baca, ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada setiap orang yang percaya. Saya yakin, saya percaya kita semua sering membaca ayat ini, bahkan sudah sering kali kita dengar di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi Rasul Petrus di dalam ayat ini, dia memberikan sebuah nasihat yang sangat baik, nasihat yang sangat indah. Rasul Petrus menegaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan akan mengalami, akan melewati yang dinamakan pengujian. Kenapa anak Tuhan itu harus diuji? Nah, saudara, seringkali kan kita berpikir, kenapa sih kita mesti diuji? Kenapa kita mesti harus melewati masa-masa yang sukar sehingga dikatakan itu sebagai ujian? Tujuan Allah mengizinkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang dikategorikan sebagai ujian dari Tuhan, karena Allah mempunyai sebuah rencana yang baik bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kesungguhan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, supaya dia tahu seperti apa kesungguhan kita, dia izinkan kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit untuk diuji. Salah satu yang diuji adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan akan dilihat sebagai orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika dia melewati masa-masa sulit, di mana masa-masa itu dikatakan sebagai masa-masa di mana dia diuji. Iman percaya yang kokoh, yang kuat dapat dilihat ketika dia keluar dari segala persoalan penderitaan yang dia alami. Disitulah Allah dapat melihat, dan disitu pun kita dapat mengukur sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Rasul Petrus katakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Artinya bahwa ada masa di mana kita akan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Seperti api, nyala api, siksaan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Seolah-olah penderitaan yang kita alami ada sesuatu yang luar biasa. Banyak kali orang menganggap bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita menganggap bahwa Tuhan sudah membiarkan kita. Ada orang mempunyai pemahaman seperti itu. Ada orang yang mempunyai pengertian bahwa ketika kita menghadapi masa sulit, kita susah.
Kita tidak melihat seperti apa Tuhan menolong kita. Kita beranggapan, oh Tuhan sudah meninggalkan kita. Oh Tuhan sudah membiarkan saya. Saya sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya sudah di luar Tuhan. Jadi buat apa saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudah setia, sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kok kesusahan, penderitaan, pencobaan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap berharap, dia akan tetap berpasrah kepada Tuhan. Dia akan tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada dia. Tapi orang yang imannya tidak terlalu yakin, imannya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Ketika dia ada dalam pencobaan, ketika dia ada dalam masa-masa ujian seperti ini. Nah, tadi saya katakan, disinilah Tuhan bisa melihat. Disinilah kita sendiri pun bisa mengukur sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mencintai Tuhan. Jadi kalau Rasul Petrus katakan, jangan kamu heran, artinya bahwa ini pasti akan terjadi. Dan jangan kaget dengan hal ini. Rasul Petrus jauh-jauh waktu sudah ingatkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi nanti kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini, kita sudah ingat, oh iya, Rasul Petrus sudah berkata, Rasul Petrus sudah menulis dalam suratnya, mengingatkan kita bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Dan itu adalah bagian dari ujian Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman-pengalaman pengujian-pengujian seperti ini, itu bukan dari Tuhan. Itu dari keadaan, situasi, dan bahkan dari kuasa kegelapan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan ingin menguji sejauh mana kita mau percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan hanya di waktu-waktu tertentu, atau pada saat-saat ketika kita mengalami keberkatan Tuhan. Atau kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan melihat di situ. Dan di situ akan terlihat mana yang bertahan, mana yang tetap setia, dan mana yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena pengujian yang bagi dia begitu berat. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengujian yang kita hadapi, Tuhan itu ada bersama dengan kita kok. Dia memberikan kepada kita kekuatan, Dia mengizinkan masa-masa seperti itu kita alami. Tuhan pun tidak tinggal diam. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga di ayat yang ke-13, Rasul Petrus katakan, sebaliknya dia katakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaan. Rasul Petrus katakan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pengujian, justru kita harus bersukacita. Yang pertama dia katakan, kita akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang Yesus pernah alami ketika Dia ada di dalam dunia. Yang kedua, dengan pengalaman itu membuat kita semakin setia kepada Tuhan, membuat kita semakin lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bersukacita. Dua hal ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bersukacita karena kita turut mengalami pengalaman-pengalaman yang pernah Yesus alami. Yang kedua, dengan pengalaman-pengalaman itu membuat
kita semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi ketika dikatakan di sini, Yesus menyatakan kemuliaannya, kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus, bahwa penderitaan kita, masa-masa yang sulit yang kita hadapi, adalah masa-masa di mana Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan yang pertama, kita turut merasakan penderitaan apa yang pernah Yesus alami. Dan yang kedua, dengan penderitaan itu membuat iman kita semakin kuat. Haleluya. Membuat keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan semakin kokoh di dalam Tuhan. Jadi ketika ada penderitaan yang sama muncul, kita sudah siap, dan kita sudah tahu, dan kita sudah pengalaman dengan hal itu. Sehingga apapun yang terjadi, kita kuat di dalam Tuhan. Berbahagia, ayat 14 dikatakan oleh Rasul Petrus, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini kata Rasul Petrus, berbahagialah kita kalau kita dinista, kalau kita difitnah, kalau kita dikata-katain oleh orang lain. Karena Kristus, ingat loh, karena Kristus. Kita difitnah karena Kristus. Kita dikata-katain orang karena Kristus. Kita dihianati karena Kristus. Berbahagialah, sebab roh kemuliaan itu, roh Allah ada pada kita. Artinya bahwa di dalam hidup kita ada roh Allah, sehingga kita mengalami masa-masa yang seperti ini. Jadi ternyata pengujian-pengujian itu adalah bagian dari sini. Kita difitnah, kita dikata-katain lah, kita dibilang inilah, pokoknya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan seperti ini. Tapi karena kita anak Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Roh Allah ada pada kita. Haleluya. Roh Tuhan ada pada kita yang membuat kita kuat. Tapi berbeda dengan yang dikatakan di ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kita menderita karena kita membunuh, atau kita mencuri, atau kita menjadi penjahat, atau kita menjadi pengacau, itu bukan bagian dari ujian Tuhan. Tapi itu karena perbuatan kita. Kalau kita memfitnah orang, kemudian karena kita memfitnah orang itu dan kita mengalami kita mengalami masa yang sukar, yang sulit, istilahnya apa yang kita tabur kita tuai, itu jangan kita katakan bahwa itu ujian. Bukan. Itu karena perbuatan kita juga. Itu karena itu karena buah dari apa yang kita lakukan. Jangan kita berkata, oh saya sedang diuji Tuhan. Tidak, orang kita lakukan dulu kok. Jangan seperti itu kata Rasul Petrus. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, atau sebagai pengacau. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, hal-hal yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dia mengalami kesusahan karena hal-hal seperti itu, jangan katakan itu ujian dari Tuhan. Bukan. Yang dikatakan ujian dari Tuhan adalah ketika kita mempertahankan firman Tuhan, ketika kita mempertahankan keyakinan kita sebagai anak Tuhan, dan kemudian kita mengalami kesulitan, ujian,
Itulah yang dinamakan ujian. Berbeda kan, saudara? Ketika orang melakukan kejahatan, kemudian akibat dari kejahatan itu dia harus terima, itu bukan ujian, tapi itu akibat dari perbuatan, bukan ujian. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan, ingatkan, itu bukan ujian, tapi itu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia membunuhkah? Dia melakukan kejahatankah? Tapi kalau kita percaya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mempertahankan iman kita, dan kita diuji, dan kita mengalami masa-masa yang sulit, itulah yang dinamakan ujian dari Tuhan. Dan kita bersyukur, kita bersukacita untuk hal itu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Allah ada bersama kita. Dan ayat yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu. Tadi saya katakan, kalau kita mengalami penderitaan karena kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, janganlah malu, dikatakan oleh Rasul Petrus. Melainkan kita harus bersyukur, memuliakan Allah. Karena Allah mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di hari-hari sekarang ini, iman kita sedang diuji. Sedang diuji. Sejauh mana kita mau setia kepada Tuhan? Sejauh mana kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita sedang diuji oleh Tuhan. Tapi kita harus bersyukur kalau kita ada dalam situasi-situasi sekarang ini. Karena kita mempertahankan iman percaya kita. Kita bersyukur. Karena Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin belum sempurna kita lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tapi satu kali kelak, ketika itu terjadi dan sempurna apa yang Tuhan kerjakan, kita akan bersyukur untuk hal itu. Ayat yang ke-17 di sana berkata begini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal penghakiman, dalam hal pengujian dari Tuhan, yang pertama-tama mengalami pengujian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu yang pertama-tama mengalami pengujian. Dan Rasul Petrus katakan, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Karena di ayat selanjutnya dikatakan, kita saja orang benar, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hampir saja tidak bisa diselamatkan. Apalagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita aja yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hampir saja tidak terselamatkan. Apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi mereka yang tidak serius dengan Tuhan, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang tahu, sudah pasti mereka tidak terselamatkan, tidak dapat diselamatkan, tidak diselamatkan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita ada dalam situasi-situasi yang menguji iman kita, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena penghakiman pertama dimulai adalah kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan saja hampir-hampir tidak diselamatkan, hampir-hampir tidak terselamatkan. Nah, apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Kita bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih ada di dalam masa-masa pengujian itu. Masa-masa di mana kita harus melewati pengujian dari Tuhan. Kesulitankah itu? Tapi yakinlah, percayalah, Tuhan setia akan menolong kita. Kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita terus berharap, semakin bergantung kepada Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita sebagai manusia, atau bergantung kepada kekuatan dunia. Tapi saatnya kita bergantung kepada Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Ketika penghakiman itu terjadi, kita pasti terselamatkan. Walaupun mungkin babak belur, tapi percayalah, kita pasti terselamatkan. Karena itu ayat yang ke-19. Baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Inilah yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia itu, yaitu Yesus sebagai Juru Selamat. Mari kita tetap terus berbuat baik. Berbuat baik adalah kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk kemuliaan kedatangan Tuhan kembali. Berbuat baik artinya kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan kehendak Tuhan, adalah kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir dengan segala pengujian yang kita alami. Disitulah Tuhan akan melihat kesungguhan kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan melihat apakah kita sungguh-sungguh atau tidak serius dengan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita pasti terselamatkan. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh hampir-hampir saja tidak terselamatkan. Nah, bagaimana mereka yang tidak sungguh-sungguh? Tapi kita harus tetap setia dan kita harus yakin akan pertolongan Tuhan, yakin akan pembelaan Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita, karena Dia tahu kita adalah orang-orang yang setia. Tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan dan seterusnya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman,
sembuhkanku, Kau berkuasa dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah orang-orang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan, memelihara jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, kalau Engkau mengizinkan kami masuk dalam pengujian-pengujian itu Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu buka jalan, Tuhan bela campur tangan selalu ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin kami, menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pembentaraan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bersama-sama kita berkata, amin.